Seru! Luhut ngotot datangkan TKA Cina, Bosman Mardigu bongkar apa yang terjadi di Konawe. Sebanyak 500 tenaga kerja asing asal Cina akan tiba di Konawe, Sulawesi Tenggara sekitar Juni atau Juli mendatang. Saat ini perusahaan yang menaungi pekerja itu PT Virtu Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel sedang menyelesaikan proses perizinannya. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan memastikan saat bincang khusus bersama Radio Republik Indonesia atau RRI minggu kemarin. Luhut mengungkapkan kedua perusahaan tersebut tengah membangun pabrik HPAL, High Pressure Acid Leasing, guna membangun industri baterai lithium, di mana nikel merupakan bahan baku produk tersebut. Menurut Luhut, para TK tersebut merupakan pekerja yang memiliki kemampuan dalam bidang tersebut, yang tak bisa digantikan orang lain. Dia mengatakan saat ini Indonesia belum memiliki teknologi guna membangun industri tersebut. Kami kerjakan ini, nanti tenaga asing yang mengerjakan, dan setelah itu bersamaan tenaga kerja Indonesia masuk. Teknologi kan dari dia, kami nggak bisa dong ngerjain semua, tetap ada asing, kata Luhut. Setelah proyek ini selesai, kata Luhut, para TKA Cina tersebut akan dikurangi dan digantikan dengan pekerja dari dalam negeri hingga sekitar 92% dari total pekerja yang dibutuhkan. Luhut memperkirakan pada tahun 2023, Indonesia akan memasuki rantai pasok global dalam baterai lithium. Namun, demi mencapai tujuan tersebut, menurutnya harus ada perantara. Seperti pertukaran teknologi saat ini yang terjadi antara Indonesia dan Cina. Nggak bisa Indonesia bikin sendiri. Teknologi Indonesia belum sampai. Jangan kita tambah lagi bahwa TKA ini mengontrol kita. Nggak benar itu, tutup Luhut. Hampir semua orang yang aktif di medsos dan grup-grup chatting politik dan ekonomi mengetahui siapa Mardigu Wuwik yang akrab dengan sebutan Bosman Sontoloyo. Dia sosok unik, cerdas dan kritik-kritiknya menohok. Ditambah lagi, cara bicaranya yang khas hampir membuat semua postingannya menjadi viral. Video-videonya tentang kritik sekaligus solusi untuk berbagai permasalahan ekonomi Indonesia sangat menarik, cerdas, namun juga tajam atau malah cenderung menghujam bagi pemangku kekuasaan. Siapa sebenarnya Mardigu Wuwik ini? Sekedar diketahui, Mardigu adalah owner PT Titis Sampurna, PT Empora Gaharu, Narapati Mine and Metal Clinic, founder Rumah Yatim Indonesia. Selain itu, ia juga seorang pakar micro expressions. Berikut kritik tajam Mardigu tentang Konawe yang dijadikan tempat pabrik-pabrik kerjasama dengan Cina. Luhut dan pekerja Indonesia. Luhut Binsar Panjaitan, mantan Jenderal Kopassus dan sekarang Menko Maritim dan Investasi, tidak pernah lepas dari kontroversi. Setelah perseteruannya dengan Said Didu, ia menimba kecaman gencar. LBP, demikian Luhut biasa disebut orang, dituduh pengkhianat di media sosial karena sementara wabah corona mem-PHK jutaan pekerja Indonesia, ia mengantarkan kedatangan 49 orang TKA Cina ke Konawe. Tidak hanya itu, LBP sekarang bertabrakan dengan Gubernur Ali Mazi, DPRD Sulawesi Tenggara, dan Bupati Konawe setelah berencana mempersilahkan kedatangan 500 TKA Cina ke wilayah itu. Apa alasan LBP menggelar karpet merah untuk TKA Cina? Dalam pernyataannya, Luhut meragukan kapasitas pekerja Indonesia. Hal ini menarik buat saya. Saya catat sedikitnya 2 poin argumen Luhut. Pertama, SDM lokal tidak siap bersaing dengan TKA Cina. Dan kedua, keahlian pekerja lokal belum cukup dukung proyek miliaran dolar. Saya percaya bahwa kedua argumen itu sebetulnya palsu. Alasan sesungguhnya penggunaan TKA Cina adalah karena setiap proyek yang mendapat dukungan keuangan dari pemerintah Cina mesti menggunakan perusahaan, teknologi, raw material, dan pekerja dari Cina. Itulah yang disebut dengan proyek turnkey. Indonesia terima bersih proyek sudah jadi. Di dalam proses perwujudan proyek itu, tidak ada nilai tambah didapatkan oleh Indonesia. Walau begitu, kedua argumen palsu itu akan saya jawab juga. Bila seorang Menko menyampaikan argumen, walau palsu tetap harus ditanggapi dengan serius. Indonesia bejibun industri smelter.
Dalam menyusun artikel ini, saya bertanya kepada seorang teman yang puluhan tahun berkecimpung di industri kelistrikan. Ia telah terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur, gedung-gedung pencakar langit, pembangkit listrik di berbagai skala maupun sumber energi. Beberapa teman lagi memberi masukan tentang pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya dan membutuhkan profesionalitas tinggi. Menurut mereka, tidak ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan orang Indonesia. Pekerja Indonesia terkenal sangat berdedikasi, berani dan mau digaji rendah. Pekerja tambang adalah pekerjaan yang berat dan berbahaya. Ribuan pekerja tambang di Indonesia bekerja dengan gaji 5 juta rupiah per bulan. Bandingkan dengan pekerja tambang Australia yang memperoleh minimum 100 juta rupiah per bulan. Penyelam mutiara juga pekerjaan berbahaya. Perbandingan penghasilan mereka tidak berbeda dengan pekerja tambang. Anda bisa tambahkan hal itu untuk tukang las bawah laut, pembongkar kapal, teknisi menara sutet, pekerja konstruksi gedung pencakar langit, dan sebagainya. Mereka melakukan pekerjaan dengan kualitas sama, namun dengan bayaran 1/20 bahkan 1/30 pekerja asing. Jadi sila bayangkan opportunity cost yang hilang. Seorang TKA sebetulnya menggantikan pekerjaan 20-30 orang pekerja lokal. Industri smelter seperti dibangun di Konawe, perlu Anda ketahui, bukanlah industri dengan teknologi tinggi-tinggi amat. Puluhan tahun lalu, tepatnya tahun 1976, di zaman Orde Baru, sebuah smelter aluminium berdiri di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Perusahaan itu sekarang bernama PT Inalum, sepenuhnya dikelola oleh tenaga Indonesia. Lalu, lebih 2 dasawarsa lalu, tahun 1996, PT Smelting mendirikan smelter di Gresik untuk melebur dan memumikan tembaga di tambang Freeport. Ringkasnya, teknologi smelter sama sekali tidak asing bagi pekerja-pekerja Indonesia. Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa di Indonesia bejibun industri smelter. Smelter nikel seperti di Konawe itu saja ada 31 pabrik. Sampai tahun 2022, pemerintah memperkirakan 51 smelter beroperasi untuk melebur aneka mineral. Maka aneh, kenapa hanya PT Virtu Dragon Nickel Industry di Konawe itu saja yang bermasalah dengan tenaga kerja? Kenapa untuk masalah tenaga kerja, yang saya yakin bisa dicari di dalam negeri? Menko Luhut harus mengabaikan psikologi dan keprihatinan rakyat dan para penganggur yang melonjak. Kapasitas pekerja Indonesia, insinyur-insinyur Indonesia telah membuktikan bahwa mereka bisa mengoperasikan industri-industri, tentu dengan penyesuaian-penyesuaian minor. Di masa lalu, ketika Jepang aktif membangun industri di Indonesia, insinyur-insinyur Indonesia dikirim ke Jepang 2 minggu untuk bisa mengoperasikan mesin-mesin industri. Tidak ada yang terlalu sulit, karena mereka telah menguasai basic teknologi atau knowledge. Masalah terutama bagi insinyur Indonesia adalah bahasa Jepang. Banyak manual masih berbahasa sono. Situasi teknologi Cina, saya kira tidak jauh berbeda dengan Jepang. Pekerjaan yang berbahaya dan membutuhkan keterampilan tinggi, saya telah uraikan di atas, tersedia cukup banyak di Indonesia. Bagaimana dengan kemampuan manajemen pekerja kita? Saya sedikit sekali mendengar seorang Menko melecehkan bangsanya sendiri. Katanya mereka belum bisa mengelola proyek miliaran dolar. Investasi PT Virtu Dragon di Konawe diperkirakan antara $1 sampai 1,4 B, sekitar 15 sampai 22 triliun rupiah. Apakah tidak ada perusahaan senilai itu di Indonesia? Pada tahun 2016, Bumi Research memiliki aset 42 triliun rupiah. Aset PT Inalum $11,8. Sedangkan aset Tokopedia diperkirakan sekitar 7 B US dollar. Proyek di Indonesia dengan nilai di atas 1 B US dollar saya kira tidak sedikit. Satu contoh saja adalah proyek PLTU Suralaya Banten 4.000 megawatt memiliki nilai investasi 5 B US dollar. Artinya, sudah sejak lama pekerja-pekerja Indonesia memiliki kapasitas untuk mengelola perusahaan atau proyek jauh di atas 1 B US dollar. Kesimpulannya, rakyat sudah capek, sangat capek. Rakyat lelah karena terus dipermainkan oleh elit-elitnya. Elit-elit berbohong dan melemparkan pesan-pesan palsu ke publik. Sementara di balik tabir terjadi transaksi-transaksi yang merugikan rakyat.